Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran hidup kita ini sebenarnya udah ada yang ngatur dari A sampai Z atau kita beneran punya pilihan bebas? Nah, pertanyaan abadi ini ternyata bukan cuma buat kita di zaman sekarang loh. Di masa awal sejarah Islam, pertanyaan ini memicu perdebatan teologis yang luar biasa sengit. Dan ide-idenya itu masih relevan banget sampai hari ini. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ini dia nih, pertanyaan besarnya. Apa kita ini cuma aktor yang ngejalanin skenario dari Tuhan? Atau jangan-jangan kita ini sutradara sekaligus penulis untuk setiap tindakan kita sendiri? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lihat gimana para pemikir muslim di masa lalu bergulat dengan pertanyaan yang super fundamental ini. Oke, biar kita paham kenapa perdebatannya bisa sepanas ini, kita perlu lihat konteksnya dulu. Waktu itu, setelah Perang Saudara di awal-awal Islam, situasi politik lagi kacau banget. Nah, kondisi inilah yang bikin pertanyaan soal takdir jadi super penting. Beberapa penguasa bahkan pakai konsep takdir buat melegitimasi kekuasaan dan tindakan mereka. Tentu saja, ini memancing reaksi keras dari kelompok lain. Mari kita mulai dengan kubu yang pertama, aliran Jabariyah. Bisa dibilang, mereka ini adalah kubu yang percaya pada takdir absolut atau predestinasi total. Intinya begini, menurut pandangan Jabariyah, manusia itu nggak punya kendali sama sekali. Setiap perbuatan kita, entah itu baik atau buruk, pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan yang terjadi lewat diri kita. Manusia itu ya cuma wadah aja bagi kehendaknya, pasif total. Analogi ini, wah ngena banget buat ngegambarin pemikiran Jabariyah. Coba bayangin, kalau Tuhan itu dalangnya, ya kita ini wayangnya. Kita cuma bisa bergerak sesuai cerita yang udah ditentuin dalang, nggak ada ruang sama sekali buat improvisasi atau milih jalan cerita sendiri. Terus, siapa sih orang-orang di balik gagasan ini? Yang pertama kali tercatat ngenalin konsep ini, namanya Ja'ad bin Dirham. Tapi, yang benar-benar bikin ajaran ini menyebar luas, itu adalah Jahm bin Safwan. Saking kuatnya pengaruh Jahm, aliran ini kadang-kadang disebut juga Al-Jahamiyah. Nah, dari satu ekstrim, sekarang kita pindah ke kutub yang berlawanan, yang muncul sebagai respon langsung. Kenalan yuk sama aliran Qadariyah. Tentu aja nggak semua orang setuju sama ide pasrah total kayak gitu. Aliran Qadariyah ini lahir sebagai sanggahan langsung terhadap Jabariyah. Mereka juga menentang keras fatalisme politik yang dipakai beberapa penguasa Bani Umayyah. Buat mereka, gagasan bahwa manusia nggak punya pilihan itu bukan cuma salah, tapi juga bahaya. Kelihatan kan bedanya? Kalau tadi Jabaro itu artinya memaksa. Nah, Qadaro itu artinya memiliki kekuatan atau kemampuan. Jadi menurut Qadariyah, Tuhan itu adil. Dia ngasih manusia kemampuan buat milih antara yang baik dan buruk. Karena itulah, konsep pahala dan hukuman jadi masuk akal kan? Karena itu semua adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Wah, ini bedanya jauh banget kan? Di satu sisi, ada gambaran manusia yang pasif banget, kayak sehelai bulu yang ditiup angin takdir. Di sisi lain, ada manusia sebagai kapten kapalnya sendiri yang pegang kendali penuh. Ini adalah dua cara pandang dunia yang benar-benar berbeda. Tapi, percaya pada kehendak bebas di zaman itu, wah itu taruhannya nyawa. Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi, dua tokoh utama Qadariyah, harus membayar mahal keyakinan mereka. Keduanya dieksekusi, yang nunjukin betapa radikal dan syarat muatan politisnya ide-ide ini pada waktu itu. Perdebatan seru antara takdir dan kehendak bebas ini jadi makin menarik dengan munculnya kelompok ketiga. Mereka ini bawa senjata baru yang kuat banget ke dalam diskusi. Akal atau rasionalisme. Mereka adalah kaum Mu'tazilah. Kisah lahirnya Mu'tazilah ini dramatis banget. Jadi ceritanya gini, semua berawal dari satu pertanyaan di majelis ilmunya ulama besar Hasan al-Basri. Jawaban Wasil bin Atha yang out of the box itu nggak cuma menyelesaikan dilema, tapi juga jadi cikal bakal lahirnya sebuah gerakan intelektual yang besar. Nah, karena dia memisahkan diri atau i'tizalah dari majelis gurunya, makanya pengikutnya disebut Mu'tazilah. Ini dia nih yang bikin Mu'tazilah bada banget dan, jujur aja, revolusioner pada masanya. Mereka percaya kalau akal dan wahyu itu nggak mungkin bertentangan. Kenapa? Karena keduanya sama-sama datang dari Tuhan. Bagi mereka, akal itu adalah anugerah terindah dari Tuhan yang wajib kita gunakan untuk memahami iman kita lebih dalam lagi. Ajaran mereka ini dirangkum dalam 5 prinsip dasar.
Coba deh perhatiin prinsip kedua tentang keadilan Tuhan. Nah, di sini logika Mu'tazilah jalan banget. Buat mereka nggak masuk akal kalau Tuhan yang maha adil justru yang menciptakan perbuatan jahat manusia. Seperti kata Jabariyah, Tuhan yang adil ya harus ngasih manusia kehendak bebas, biar manusia bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini jadi fondasi teologi mereka. Dipimpin oleh pemikir-pemikir hebat seperti Wasil dan Abu Huzail, Mu'tazilah ini sempat naik daun banget. Puncaknya, ajaran mereka sampai diadopsi jadi ideologi resmi negara oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Di periode emas inilah, rasionalisme jadi kekuatan yang sangat dominan di dunia intelektual Islam. Oke, jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari pertarungan ide tiga aliran besar ini? Apa warisan abadi dari perdebatan mereka? Kalau kita jejerin kayak gini, kelihatan jelas banget ya perbedaannya. Kita lihat ada spektrum pemikiran, mulai dari kepasrahan totalnya Jabariyah, lalu bergeser ke penekanan pada pilihan manusianya Qadariyah, dan puncaknya pada sintesis rasional Mu'tazilah yang lihat kehendak bebas sebagai konsekuensi logis dari keadilan Tuhan. Pada akhirnya, meskipun aliran-aliran ini mungkin udah nggak sepopuler dulu dalam bentuk aslinya, pemikiran mereka nggak pernah benar-benar lenyap. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, soal tanggung jawab, sifat Tuhan, dan peran akal, ternyata abadi. Gema perdebatan mereka itu masih terus kita dengar dalam diskusi-diskusi teologi dan filsafat sampai sekarang. Dan semua ini akhirnya balik lagi ke kita kan? Perdebatan ini bukan cuma pelajaran sejarah yang kering, ini seolah menantang kita buat nanya ke diri sendiri, sebenarnya seberapa besar sih kendali yang kita punya atas hidup kita, dan gimana keyakinan kita soal itu mempengaruhi setiap tindakan kita? Sebuah pertanyaan yang ternyata sama relevannya hari ini seperti 1300 tahun yang lalu.